Masa datang ke DPR menuntut pembatalan kenaikan tunjangan DPR serta mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah. Masa demonstrasi masyarakat sipil bertajuk Revolusi Rakyat Indonesia mulai berdatangan dan juga melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Senin ini. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR RI di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang melemah. Pantauan CNBC Indonesia di lokasi arus lalu lintas menuju depan gedung DPR MPR RI juga telah ditutup. Penutupan arus lalu lintas tersebut dilakukan mulai dari kolong flyover Senayan sejak sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat oleh petugas kepolisian. Masa demonstrasi terlihat membawa bendera One Piece dan mulai memanjat barier beton di depan gedung DPR MPR RI. Para peserta aksi terlihat berasal dari beragam kalangan tanpa mengenakan atribut organisasi. Sebelumnya seruan aksi ini ramai diperbincangkan di media sosial. Massa yang menamakan diri sebagai Revolusi Rakyat Indonesia ini menyatakan akan turun ke jalan. Mereka menuntut pembatalan kenaikan tunjangan DPR serta mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Kasus korupsi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan kini menjadi sorotan. Selain Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel, pejabat lainnya yang terlibat dalam perkara kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah Irvian Bobi Mahendro Putro. Noel memberikan julukan Sultan kepada Irvian karena dianggap sebagai pejabat dengan akses luas dan kemampuan finansial yang luar biasa besar di lingkungan Direktorat Jenderal Bins Wasnaker dan K3 Kemnaker. Dalam kasus ini, Irvian adalah koordinator bidang kelembagaan dan personil ketiga tahun 2022 hingga 2025. Ia diduga menerima 69 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi sertifikasi K3. Mengutip laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi, Irvian terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2 Maret 2022. Berdasarkan data LHKPN miliknya, total kekayaan Irvian mencapai 3,9 miliar rupiah. Harta kekayaan tersebut terdiri dari tanah dan bangunan seluas 145 meter persegi di Jakarta Selatan, sekitar 1,2 miliar rupiah. Selain itu, ia hanya mencantumkan 1 unit mobil Mitsubishi Pajero senilai 335 juta rupiah. Kemudian Irvian memiliki harta bergerak senilai 75,25 juta rupiah dan kas 2,2 miliar rupiah. Tercatat ia tidak memiliki utang. Informasi terpopuler berikutnya masih dari domestik. Defisit transaksi jasa melebar pada kuartal 2 tahun ini, bahkan mencetak rekor defisit tertinggi sepanjang sejarah. Besarnya defisit disebabkan oleh beban impor jasa. Bank Indonesia merilis neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada Kamis 21 Agustus 2025 hingga transaksi berjalan yang menunjukkan defisit pada kuartal 2 tahun 2025. Defisit NPI pada kuartal 2 tahun ini tercatat mencapai 6,74 miliar dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi defisit yang tertinggi sejak kuartal 2 tahun 2023. Transaksi berjalan juga turut membukukan defisit sebesar 3,01 miliar dolar Amerika Serikat pada kuartal 2 tahun ini atau 0,8% dari produk domestik bruto. Defisit tersebut adalah yang tertinggi sejak kuartal pertama tahun 2020 yang tercatat sebesar 3,36 miliar dolar Amerika Serikat. Bila dilihat berdasarkan data Bank Indonesia sejak 1980 hingga tahun ini, neraca jasa-jasa selalu mengalami defisit. Bahkan sejak 2004 hingga 2013, defisit neraca pendapatan telah menjadi kontributor terbesar bagi defisit transaksi berjalan. Ini berarti sejak era Presiden Soeharto hingga Jokowi, kini tugas ini diemban Prabowo untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa pendapatan yang harus ditransfer ke luar negeri lebih besar daripada pendapatan yang diterima Indonesia dari luar negeri.
Salah satu pendapatan yang ditransfer ke luar negeri adalah bunga pinjaman luar negeri pemerintah. Besaran bunga pinjaman ini juga dicatat di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan termasuk salah satu penyumbang yang cukup besar bagi defisit anggaran. Beralih ke informasi mancanegara. Serangan udara Israel di ibu kota Yaman, Sana'a, menewaskan 6 orang dan melukai puluhan lainnya pada Minggu 24 Agustus kemarin. Insiden ini terjadi 2 hari setelah kelompok Hutsi meluncurkan rudal ke wilayah Israel sebagai bagian dari dukungan mereka terhadap Palestina. Militer Israel menyatakan serangan udara menargetkan kompleks militer di Sana'a, termasuk Istana Presiden. Media Al-Masirah yang berafiliasi dengan Hutsi melaporkan fasilitas minyak dan pembangkit listrik menjadi sasaran. Setidaknya 6 orang tewas dan 86 lainnya luka-luka akibat serangan tersebut. Di sisi lain, Hutsi membantah klaim tersebut. Seorang pejabat militer Hutsi yang dikutip Al-Masirah menyatakan bahwa pertahanan udara mereka berhasil menetralisir sebagian besar pesawat musuh Israel yang terlibat dalam agresi. Muhammad Al-Bukaiti, pejabat Hutsi menegaskan, serangan Israel tidak akan menghentikan dukungan kelompoknya terhadap Palestina. Sementara itu, Abed Al-Tower dari Kementerian Pertahanan Hutsi menyebut serangan Israel sebagai barbarisme dan menegaskan bahwa Istana Presiden yang diserang telah lama ditinggalkan. Ia menambahkan bahwa Israel sengaja mentargetkan infrastruktur sipil untuk menyakiti rakyat Yaman.